Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sebentar Kurniawan, nanti ya untuk minggu depan merekamnya dari awal waktu saya nyampaikan pengantar ya. Ya ini enggak apa ya, silakan lanjut. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan presentasi kelompok pertama yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan dan Kepala Sekolah Dosen Pengampu Bapak Dr. Suhaimi MPD. Sebelum saya membacakan materi, saya akan membacakan nama kelompok 1. Yang pertama ada Elfrida Sitompul, ada Kurniawan Tirharjo, ada Vina Mardina Ajara, ada Tita Rizky, dan yang terakhir ada Karisa Amelia Yasmiana. Kepada pemateri dipersilakan memaparkan materi. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi. Subbab materi pada kelompok 1 pada hari ini adalah yang A, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. B, sifat-sifat kepemimpinan. C, jenis-jenis kepemimpinan. D, tujuan kepemimpinan dalam organisasi. E, pengertian kepengikutan. F, faktor atau penyebab kepengikutan. Dan G, menjadi pengikut yang lebih baik. Yang A, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin. Menurut Hersey dan Blanchard, pemimpin adalah seseorang yang dapat memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi dalam perspektif yang lebih sederhana. Kemudian, yang kedua, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. B. Sifat-sifat kepemimpinan. Sifat akan membedakan seseorang berdasarkan kualitas atau karakteristiknya, sedangkan karakter adalah jumlah keseluruhan dari sifat-sifat ini. Sifat-sifat seorang pemimpin yang baik yang pertama, jujur, yang kedua kompeten, yang ketiga berpandangan ke depan dan menetapkan tujuan, yang keempat memberi inspirasi, yang kelima cerdas, yang keenam berpikir adil, yang ketujuh berpikir luas, yang kedelapan berani, yang kesembilan tegas. C. Jenis-jenis kepemimpinan. Sepanjang perjalanan sejarah manusia selalu ditemui adanya pemimpin-pemimpin dalam berbagai bidang kegiatan yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 4 jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan di bidang rohania. Yang kedua, kepemimpinan di bidang politik. Yang ketiga, kepemimpinan di bidang militer. Yang keempat, kepemimpinan di bidang manajerial. Next. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Adapun tujuan daripada kepemimpinan yang diantaranya adalah satu, sarana untuk mencapai tujuan. Dengan melihat yang bertujuan tercapai ataupun tidak, serta bagaimana tujuan ini dapat dicapai, kita bisa mengenali semangat dalam membimbing seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Bisa membantu orang lain agar mempertahankan termotivasi serta meningkatkan motivasi mereka di dalam diri mereka sendiri. Next. Pengertian kepengikutan. Kepengikutan dan kepemimpinan adalah terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Kepengikutan bukan peran yang pasif, sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah yang terampil, karyawan yang mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam kerja kelompok, berpikir kritis, dan pendukung bagi ide-ide baru. Faktor atau penyebab kepengikutan.
1. Kepengikutan karena naluri, misalnya anak mengikuti orang tuanya, masyarakat suku terasing mengikuti pemimpin karismatik. 2. Kepengikutan karena tradisi atau adat istiadat kebiasaan, misalnya masyarakat pedesaan sangat berpegang kepada adat istiadat yang diwarisi turun-temurun. 3. Kepengikutan karena agama, misalnya mengikuti karena menaati ajaran agama. 4. Kepengikutan karena rasio, misalnya orang terpelajar mengikuti pemimpin yang dapat meyakinkan orang melalui pikiran rasional. 5. Kepengikutan karena aturan hukum, misalnya di kalangan masyarakat modern di mana hubungan antar manusia telah diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Yang G, menjadi pengikut yang lebih baik. Yang pertama, jika ada menemukan masalah kepada pemimpin kelompok manajemen langsung. Yang kedua, berikan saran dalam laporan Anda untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, bangun perhatian dan fokus tenaga Anda dalam pekerjaan Anda. Yang keempat, dukung inovasi yang baru yang disarankan oleh orang lain. Next. Baik, berikut merupakan hasil presentasi dari kelompok pertama. Sebelum masuki sesi tanya jawab, peraturan tanya jawab yang pertama yaitu penanya hanya dibatasi 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika bertanya disebutkan nama, asal kelompok, dan nomor absen. Dipersilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, sebutkan nama dan nomor absen. Saya izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan pada Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila, nomor absen 28. Saya dari kelompok 11 izin bertanya. Apakah di dalam kepemimpinan pendidikan itu ada tipe dan gaya? Jika ada, coba jelaskan. Dan apakah tipe gaya tersebut cocok diterapkan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Masih tersisa 2 orang penanya lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, nomor presensi 1 dari kelompok 14. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, dapatkah seseorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menerapkan teori kepemimpinan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa memahami teori kepemimpinan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Tersisa 1 orang penanya lagi di sesi pertama. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Siti Nur Ihsana. Perkenalkan, saya Siti. Bagaimana cara mengembangkan atau mendapat kepemimpinan yang baik? Terima kasih. Sebelumnya kepada Siti Nur Ihsana, boleh diulang pertanyaannya? Suaranya putus-putus. Bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan sifat kepemimpinan yang baik? Baik, terima kasih. Kepada kelompok 1 diberikan waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman yang bertanya. Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Elfriede Stompul, saya dari kelompok penyaji ingin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Yang pertanyaannya adalah,
Apakah di dalam kepemimpinan pendidikan itu ada tipe dan gaya? Jika ada, coba jelaskan. Dan apakah tipe gaya tersebut cocok diterapkan? Di dalam kepemimpinan tentu ada gaya kepemimpinannya, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan militeristis, yaitu pemimpin dengan gaya seperti ini kerap bersikap layaknya berada dalam militer. Pemimpin akan membentuk sebuah sistem pendidikan yang memiliki tingkat disiplin sangat tinggi. Selain itu, semua yang terlibat dalam organisasi pendidikan tersebut, baik itu rekan kerja maupun para murid, biasanya diharuskan memiliki sikap yang formal. Gaya kepemimpinan ini memang sangat baik untuk menciptakan lembaga pendidikan yang disiplin dan teratur. Namun, bukan berarti gaya ini bisa cocok untuk semua situasi. Pasalnya, kekurangan dari gaya kepemimpinan ini ialah situasi yang akhirnya menjadi kaku, sehingga kurang cocok untuk murid yang masih kanak-kanak dan memerlukan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan karismatis. Pada gaya kepemimpinan yang karismatis, pemimpin akan menjadi sosok yang begitu dikagumi oleh para pengikutnya, baik itu partner kerja maupun murid yang ia pimpin dalam sebuah lembaga. Pemimpin yang berkarisma dikenal memiliki daya tarik yang luar biasa, bahkan terkadang tidak dapat dijelaskan secara nyata oleh para pengikutnya. Kemampuan dalam memikat orang lain membuatnya memiliki pengikut dalam jumlah yang sangat banyak. Terus pertanyaan yang kedua, apakah gaya kepemimpinan tersebut cocok untuk diterapkan? Menurut saya ada yang tidak cocok dan ada yang cocok. Karena tidak semua disebut tidak cocok karena tidak semua tipe dan gaya kepemimpinan cocok diterapkan dalam dunia pendidikan. Beberapa murid bisa saja tidak dapat menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan tertentu, misalnya gaya kepemimpinan yang sangat keras. Oleh karena itu, maka tipe dan gaya kepemimpinan yang diterapkan harus sesuai. Bisa dikatakan cocok karena dalam dunia pendidikan, sikap pemimpin sangat diperlukan, karena sikap itulah yang akan kita gunakan bagaimana cara mengetahui kinerja seseorang. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah dari kelompok ingin menambahkan? Dan dari kelompok yang lain, apakah ada yang menyanggah jawaban dari Elfrida Sitompul? Moderator, apakah bisa menambahkan? Boleh, dipersilakan. Saya izin menambahkan sedikit lagi, yaitu gaya kepemimpinan. Yang dimana saya tadi menjelaskan dua gaya kepemimpinan, yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin yang menganut gaya laissez-faire kerap menjadi pemimpin yang disenangi oleh karyawan maupun anak didik yang ia pimpin. Bagaimana tidak, pemimpin ini pada dasarnya memberi cukup banyak kebebasan kepada para guru maupun staf yang ada. Terus ada gaya kepemimpinan pendidikan demokratis, yang dimana adalah pemimpin dengan gaya demokratis pada dasarnya akan berusaha untuk membuat semua pengikutnya ikut berpartisipasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga pendidikan, baik itu siswa, staf, hingga guru, dan jajaran lainnya.
Bagi pemimpin tersebut, keputusan dan suara dari setiap orang merupakan sesuatu yang sangat penting dan layak untuk dipertimbangkan. Sebab pemimpin menjadi lebih paham akan keadaan dan situasi yang terjadi di lembaga tersebut. Yang kepemimpinan yang transformatif. Gaya ini berfokus pada bagaimana menjadikan setiap pengikut, baik itu guru maupun staf dan siswa, memiliki sebuah komitmen yang sama dengannya dalam mencapai sasaran atau tujuan dari lembaga pendidikan di mana mereka berada. Dengan begitu, tidak hanya pemimpin saja yang bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, semua orang diharapkan mampu memiliki rasa tanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elfrieda Sitompul. Dari teman-teman, apakah ada tambahan maupun sanggahan? Jika masih ada, dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada. Di sini saya ingin menyimpulkan sedikit dari penjelasan dipaparkan oleh Elfrieda Sitompul mengenai gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan yang pertama tadi yaitu gaya kepemimpinan militeris, yang kedua yaitu gaya kepemimpinan karismatis, yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, yang keempat yaitu gaya kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan transformatif. Dan tidak semua gaya kepemimpinan dapat diterapkan untuk dunia pendidik. Kepada penanya, Salsabila, apakah sudah dapat diterima dan dipahami? Sudah dapat dimengerti, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kepada kelompok 1, tersisa 2 pertanyaan yang belum terjawab. Dipersilakan untuk mendiskusikan jawabannya. Jika sudah menemukan jawabannya, baik dipaparkan. Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatimah Zahro, di mana pertanyaannya yaitu, menurut kelompok kalian, dapatkah seseorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menerapkan teori kepemimpinan, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa memahami teori kepemimpinan? Nah, menurut kelompok kami, seseorang tidak dapat berpikir kritis dan membangun kemampuan kepemimpinan tanpa memahami teori kepemimpinan, karena kita tahu bahwa teori kepemimpinan itu meliputi beberapa teori. Yang pertama, teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat dan perangai yang dimiliki pemimpin. Di antara sifat ini, menurut Sodang P. Siagian, yaitu keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, menentukan skala prioritas, dan lain-lain. Sifat di atas sangat diperlukan oleh pemimpin yang menerapkan prinsip keteladanan. Yang kedua, teori perilaku. Dasar teori kepemimpinan ini adalah perilaku seseorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin memiliki deskripsi perilaku. Yang ketiga, teori situasional. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan waktu dan ruang. Sehingga tidak ada mungkin seseorang pemimpin akan berhasil membangun kemampuan kepemimpinan tanpa ia mengetahui teori kepemimpinan. Karena tujuan seseorang pemimpin itu ada. Sehingga dengan mengetahui teori dasar kepemimpinan, seseorang memimpin akan lebih mudah mengarahkan dan mencapai apa yang akan dipimpinnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada menjawab. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah ada tanggapan maupun tambahan dari kelompok lain? Jika masih ada, dipersilakan. Moderator izin menambahkan. Baik, dipersilakan. Saya dari kelompok penjaji izin menambahkan sedikit.
yang dimana pertanyaan dari Fatimah Tujahro, menurut kelompok kalian, dapatkah seorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menerapkan teori kepemimpinan, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa Menurut saya tidak bisa, karena pemimpin itu perlu pemikiran yang kritis. Pasalnya, pemimpin yang selalu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dapat memahami berbagai situasi di tempat kerja dengan lebih baik. Dengan begitu, membuat penilaian yang adil dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan sebagai pemimpin yang baik di kantor. Terus, pemimpin yang itu ada manfaatnya, yaitu yang pertama, menciptakan banyak ide baru, yang kedua, meningkatkan kualitas kepemimpinan, yang ketiga, memupuk kerjasama, yang keempat, komunikasi. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elfrieda Sitompul. Sekali lagi, apakah ada tambahan maupun sanggahan dari kelompok yang lain? Jika masih ada, dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada tambahan lagi maupun sanggahan dari kelompok yang lain. Di sini saya ingin menyimpulkan dari jawaban Karissa Amalia dan tambahan dari Elfrieda Sitompul, yang mana jawaban Karissa Amelia berpendapat bahwa seseorang tidak dapat berpikir kritis dan membangun kemampuan kepemimpinan tanpa memahami teori kepemimpinan. Karena kita tahu bahwa teori kepemimpinan meliputi beberapa teori diantaranya seperti teori sifat, teori perilaku, dan teori situasional. Kepada penanya, Fatimah Tujahro, apakah jawaban dari kelompok 1 sudah dapat diterima dan dipahami? Baik, jawaban serta tambahan sudah dapat saya pahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 1, tersisa 1 orang penanya yang belum terjawab. Dipersilakan untuk memaparkan jawabannya. Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan kepada Tita Rizky. Saya dari kelompok penyaji izin menjawab pertanyaan dari Siti Nurlisana. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan atau meningkatkan sifat kepemimpinan yang baik? Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah orang yang menguasai dirinya dengan baik. Sikap yang dimilikinya tidak timbul begitu saja, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Ada beberapa cara melatih jiwa kepemimpinan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri membuat kita berani melakukan apapun di sekitar kita. Percaya diri menjadi semangat bagi kita untuk tampil dengan baik, sehingga ini menimbulkan sikap optimis bagi diri kita untuk lebih maju. Untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, yang paling dasar harus kita miliki adalah percaya diri. Yang kedua, terbuka terhadap orang lain, yang berarti kita bisa berinteraksi baik dengan orang lain. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi kita harus melihat kehendak orang lain juga. Selain itu, kita juga harus mau menerima saran atau kritikan yang diberikan orang lain. Jika kita terbuka terhadap orang lain, maka orang lain juga akan sebaliknya. Dengan terbuka terhadap orang lain, jaringan pertemanan yang kita miliki juga akan semakin luas. Yang ketiga, bersikap tegas. Sikap tegas sangat penting dalam melakukan berbagai hal. Kita tidak boleh ragu-ragu ataupun takut dalam melakukan sesuatu. Jika yakin, kita harus lakukan segera. Jika tidak yakin, jangan lakukan. Sikap tegas ini akan membuat kita lebih mudah dalam bertindak. Yang paling penting adalah kita harus bersikap tegas dulu dengan diri sendiri, setelah itu baru dengan orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kita mau menerima segala risiko yang kita lakukan. Sikap tanggung jawab identik dengan berani. Karena orang beranilah yang mau bertanggung jawab. Dengan memiliki sikap tanggung jawab, membuat kita tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Jika itu salah, sikap tanggung jawab akan mendorong kita untuk lebih baik. Yang kelima, saling menghargai. Sikap saling menghargai sangat penting dimiliki dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling hebat ataupun paling tinggi.
Tetapi kita harus menganggap diri kita itu sama dengan orang lain. Walaupun pendapat kita berbeda, kita harus mengutamakan persatuan dalam perbedaan. Saling menghargai membuat kita dihormati orang lain, begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Tita Rizky. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah ada tambahan lagi dari kelompok penyaji maupun kelompok yang lain? Baik, jika tidak ada tambahan lagi, saya sedikit menambahkan dari jawaban Tita Rizky, yaitu cara untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama yaitu berani mengambil risiko. Dalam dunia kepemimpinan terdapat 3 aspek penting, yaitu sasaran, risiko, dan konsekuensi. Sasaran seorang pemimpin haruslah jelas agar upaya yang dilakukan dapat tercapai. Tujuan yang telah ditentukan. Setelah menentukan sasaran yang jelas, selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Terkadang kita melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu, tidak jarang harus melakukan dengan cara yang dapat menghasilkan sebuah resiko. Untuk itu, demi sebuah tujuan, resiko apapun harus diambil agar tujuan kita dapat terwujud. Terakhir, menerima segala konsekuensi dari resiko yang kita ambil. Yang kedua, menjadi orang yang inovatif. Berpikir inovatif berarti berpikir tentang cara yang efektif dan efisien sebelum pernah dilakukan oleh orang lain saat menghadapi suatu persoalan yang sama. Pemimpin harus bisa memiliki pemikiran seperti agar dapat mengelola perusahaan yang ia pimpin dengan metode-metode baru. Kemudian yang ketiga, memiliki harapan. Setelah banyak sekali usaha yang dilakukan, pemimpin harus memiliki harapan yang tinggi. Yang keempat adalah bersikap positif. Orang yang memiliki sikap positif akan dapat memberikan feedback yang baik bagi kehidupan orang lain. Manfaat berpikir positif akan membuat mereka tidak akan terlalu memikirkan masalah yang dihadapi. Yang berikutnya adalah selalu berada di depan. Menjadi pemimpin berarti berada di depan. Berada di depan menjadi seorang panutan. Oleh karena itu, menjadi seorang yang berjiwa kepemimpinan, maka kita harus selalu berada di depan dengan memberikan suri tauladan yang baik bagi anggota yang di belakang. Yang berikutnya yaitu memiliki motivasi yang berkembang. Apabila kita memiliki jiwa kepemimpinan dalam diri, kita harus memiliki motivasi berkembang dengan baik. Kita harus sudah siap ketika menghadapi persaingan-persaingan dengan pemimpin yang lain. Selalu bersedia untuk menerima kritik dan saran. Yang berikutnya yaitu mengetahui kekuatan diri. Kekuatan diri diperlukan untuk menguatkan jiwa kepemimpinan yang sudah ada ataupun menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang belum ada. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan konektif dan sosial. Menjadi pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan tidak harus didasari dengan kecerdasan. Memang itu adalah dasar utama. Namun sudut pandang pemimpin yang baik bukan hanya dilihat dari kepintaran semata, akan tetapi kita harus paham dengan apa yang akan dilakukan dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan bijak. Menyelesaikan masalah bukan hanya sekedar mencari solusi, namun dengan tahap-tahap yang menurunkan resiko ke depannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan emosional. Hal ini juga untuk menemukan jiwa kepemimpinan dalam diri seseorang. Kemampuan secara emosional diperlukan untuk mengetahui jenis-jenis emosi orang lain dan senantiasa memahami cara penyaluran emosi diri sendiri dengan hal yang bijak dan tepat. Yang berikutnya yaitu mengembangkan karakter. Sebuah karakter yang kita perlukan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan adalah selalu bersikap adil, memperlakukan orang lain tanpa pilih kasih. Selain itu, kita harus dapat mengatur emosi, membuat sebuah tujuan yang baik, sangat berhati-hati, dan selalu bersikap bijaksana dan memandang suatu hal dari segala perspektif, bukan hanya pandangan kita sendiri. Yang selanjutnya mengolah sikap setiap hari. Kita perlu sekali untuk bersikap selalu mengingatkan tentang kejadian masa lalu untuk
diambil hikmahnya. Kita harus dapat mengingatkan keputusan apa yang sudah kita buat serta mengelola pemikiran kita dan melakukan tindakan ke arah yang konsisten dengan keputusan yang kita buat. Yang terakhir, yaitu membereskan hal kecil terlebih dahulu. Menjadi seorang pemimpin atau seorang pemimpin yang baik harus mempunyai jiwa pemimpin yang sesuatu kecil harus terlebih dahulukan. Kita dapat melakukan hal yang perlu dahulu, kemudian melakukan hal yang bisa dikerjakan selanjutnya. Dengan metode ini, maka kita akan lebih mudah dan terbiasa jika menyelesaikan hal-hal yang bersifat umum dan rumit. Berikut adalah sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan ke penanya, Siti Norisana, apakah jawabannya dipaparkan oleh Tita Rizky dan tambahan dari saya sudah dapat diterima dan dipahami? Sudah jelas dan dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Karena pertanyaan Siti Norisana sudah terjawab, maka habislah sesi pertama. Pada Bapak, apakah dilanjut sesi kedua atau cukup dengan sesi pertama saja, Bapak? Aku mana jalan nih online. Saya beri masukan saja dulu lah untuk kelompok ini dulu lah. Karena ini bisa dijadikan pedoman atau nanti dilakukan untuk kelompok-kelompok yang berikutnya ya. Saudara Kurniawan, saya mau izin menyampaikan apa yang dapat untuk perbaikan hari ini ya. Moderator. Baik, Pak, dipersilahkan. Ya, silakan. Pertama, terima kasih. Pertama, makalah atau buka dulu PPT-nya. Buka dulu PPT-nya ya. Silakan siapa tadi? Kurniawan atau Elfrida? Jadi, ya, dari awal. Nah, di sini ya boleh terus lembar kedua. Nah, seluruhnya ini harusnya ya untuk melengkapi saja. Apa yang ditulis di sini harus ada sumbernya. Jadi menurut siapa bagian-bagian di bawahnya. Coba halaman 4. Nah, ini. Jadi kalau ini pengertian dari Hershey ya. Hershey ini coba dicari tahun berapa. Jadi kan kita tahu bahwa para ahli atau yang menulis atau yang membuat teori ya, katakan saja kalau kalimat yang seperti ini katakan saja sebagai sebuah teori. Teori ini ada di dalam buku. Bukunya milik siapa, oleh karenanya kalau di makalah sudah ada disebutkan tapi belum lengkap tahunnya, nanti dicari tahunnya. Karena kita untuk pertanggungjawaban secara ilmiah, pokoknya itu namanya tata cara perilaku ilmiah. Jadi Hershey dan Blanchard ini tahun berapa? 1967, tapi cari sumber yang pasti ya. Dia menyebutkan bahwa pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bekerja, lalu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Jadi intinya ada 3. Apa yang dimaksud dengan pemimpin, yaitu seseorang orang yang dapat mempengaruhi orang lain dalam organisasinya, maksudnya untuk bisa bekerja, beraktivitas, mencapai tujuan. Jadi ada 3 kata ya, 3 kata dari kata pemimpin. Itu dulu yang harus tapi tahunnya harus dilengkapi. Sekarang yang kedua, ada pengertian kepemimpinan. Kalau tadi pemimpin ya, kalau ini kepemimpinan, apa bedanya antara pemimpin dan kepemimpinan?
Kalau kepemimpinan, kemampuan. Kalau tadi kan seseorang yang mempengaruhi. Nah, sekarang sifat daripada pemimpin itu adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang sumbernya itu katanya ada formal, ada non-formal, ada pemimpin yang formal, juga ada yang pemimpin yang non-formal. Kalau menurut kalimatnya di sini, pengaruh formalnya bila seseorang pemimpin memiliki posisi manajerial dalam sebuah organisasi. Pemimpin formal, ada pemimpin non-formal. Kalau kepemimpinan tadi adalah kemampuan untuk mempengaruhi, artinya kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin tadi adalah orangnya yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas untuk mencapai guna mencapai tujuan bersama maksudnya. Jadi di sini si pemimpin dan si pengikut atau para anggota daripada organisasi itu secara nyata mengakui seorang itu sebagai pemimpin. Nah, itu namanya pemimpin ya. Kalau kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekarang tadi ada sumber pengaruhnya itu adalah formal dan ada non formal. Kalau formal itu diangkat ya, di-SK-kan. Berdasarkan SK itu maka dia sebagai manajer atau pengelola atau ya intinya pengelola. Kalau manajer itu dia melaksanakan, mengatur dan sebagainya ya. Manajerial itu ada manajemen, melakukan perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan, organizing, menyusun anggota, kemudian dia menggerakkan anggota, dan dia juga mengawasi anggota bisa jalan atau tidak, atau dia mengevaluasi jalannya kegiatan. Itu adalah fungsi daripada manajerial ya. Nah, sekarang ada pemimpin non formal. Non formal itu tentu saja tidak pakai SK, tapi diakui keberadaannya. Nah, ini tolong juga dilengkapi sumbernya dari mana. Sumbernya itu menyebutkan tokohnya dan tahunnya. Kalau bisa, ini kalau sudah seperti itu, lalu di daftar pustaka, di makalahnya juga harus ditulis. Artinya bukunya buku mana, menyebutkan seperti itu, tahunnya berapa. Paham ya? Berikutnya, kita mau memperbaiki dulu. Halaman 5. Kurniawan atau siapa ini yang memegang halaman, kendali halaman ini, geser ke bawah lagi. Sekarang gini, jenis kepemimpinan. Nah, ini juga ditulis sumbernya. Yang tadi menyebutkan adalah kepemimpinan bidang rohani, kemudian kepemimpinan bidang militer, ada bidang politik, ada bidang manajerial, ada 4 jenis kepemimpinan. Nah, ini dari siapa? Kalau di buku, kalau di makalahnya dari Puniman. Usahakan dari tokoh utamanya ya. Kalau Puniman ini pasti beliau mendefinisikan atau merangkum daripada buku sebelumnya.
Tapi tak mengapa ini masih ada, cuman ini dipindah ke PowerPoint-nya supaya terada siapa yang penulisnya tentang kepemimpinan bidang jenis-jenis kepemimpinan ini, yaitu kepemimpinan rohani, politik, militer, dan manajerial. Lebih lanjut, penjelasan tentang politik, tentang rohani, tentang militer, dan tentang manajerial itu juga perlu ditambahkan di makalah ya. Tidak semata-mata kita bisa menyebutkan bermacam-macam jenis kepemimpinan, tapi harus dilengkapi. Karena kan kita pasti menanya, kenapa seperti itu? Ya. Nah, kemudian berikutnya di bawah ada kepemimpinan dan ada bawahan, gitu ya. Bentar. Atas lagi tadi. Nah, tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ini dari siapa juga menyebutkan bahwa tujuan kepemimpinan itu pertama untuk mencapai tujuan, kedua untuk memotivasi. Jadi ditambahkan dari siapa. Sekarang kalau saya buka di makalahnya pun tidak ada menulis sumbernya. Jadi di situ harus dilengkapi ya. Bahwa tujuan kepemimpinan itu adalah dua. Satu, untuk mencapai tujuan. Kedua, untuk memotivasi bawahan untuk dia bisa bekerja mencapai tujuan tadi. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah diinginkan. Jadi itu dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Hanya saja harus ditambahkan sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Berikutnya ada pengertian di bawah lagi. Ada kepengikutan. Kita paham bahwa kepengikutan itu pada dasarnya adalah bawahan. Cuma dalam istilah ini, atau definisi ini ditulis sebagai kepengikutan. Ini perlu juga untuk kelompok berikutnya harus menampilkan sumbernya kalau ada kepengikutan. Kalau di makalah, kalau di sini hubungan timbal balik bukan peran pasif, sebaliknya peran pengikut yang paling berharga adalah terampil karyawan yang mandiri, berpartisipasi aktif, menetapkan arah kelompok, menginvestasi waktu dan tenaga dalam kerja kelompok, berpikir kritis, mendukung bagi ide baru. Nah, ini lengkap ya penjelasannya bahwa tentang keberadaan seorang bawahan atau pengikut atau peserta atau anggota ya. Jadi anggota di sini dalam bahasa kita dirangkum menjadi kepengikutan. Nah, sekarang apakah pengertian itu dapat diambil dari begini? Kita dapat memahami dengan istilah pengikut itu seperti ini. Pengikut kalau di makalah itu gini tulisannya. Pengikut dan pemimpin adalah pengertian yang berbeda. Dari Lyon tahun 2002. Jadi kepengikutan dan pemimpin itu adalah pengertian yang terpisah, yang berbeda. Namun memiliki hubungan timbal balik. Jadi ada hubungan antara pemimpin dengan pengikut. Tanpa pengikut
tak bisa seorang pemimpin bekerja atau tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Sebaliknya, seseorang tidak bisa menjadi pengikut tanpa pemimpin. Ini pendapat Leon ya. Kalau berdasarkan 3 kalimat ini, kita paham bahwa pengikut itu adalah peserta atau anggota daripada organisasi. Dan yang kedua, pengikut itu adalah anggota daripada organisasi selain daripada pemimpin. Nah, sekarang saking eratnya antara pengikut dan kepemimpinan itu maknanya, saking dekatnya, bahkan dia saling meniadakan. Kalau tidak ada pengikut, tidak ada salah satu, maka pasti ada yang lain. Kalau ada pemimpin, ada pengikut. Kalau ada pengikut, ada pemimpin. Itu pengertian yang di bawahnya. Tapi tadi disebutkan bahwa pengikut dan pemimpin itu katanya berbeda pengertiannya, tapi memiliki hubungan timbal balik. Yang ketiga menyebutkan bahwa ada saling melengkapi. Jadi ada 3 pengertian. Kalau berikutnya dari Grossman dan Paliga ya tahun 2000, pengikut itu bukan orang yang pasif. Artinya tidak benar bahwa seorang pengikut itu tidak ada aktivitasnya. Nah, itu pengikut yang paling berharga. Nah, ini pengikut yang baik maksudnya, yaitu yang terampil, yang mandiri, yang aktif, menetapkan arah kelompok, menginvestasikan waktu, tenaga dalam kerja kelompok, berpikir kritis, dan mendukung dan mengusulkan ide baru. Sesuai tidak? Jadi biar tidak bingung ya, kalimat yang di halaman berapa nih? Di halaman ini pengertian, nah ini nih, faktor dan penyebab kepengikutan ya. Ini sudah ada tulisannya. Berikutnya lagi. Halaman berikutnya. Ini belum lagi yang rasio, ini kan sudah ada tadi yang tersendiri penjelasannya. Mulai awal, mulai yang ada nyinggung-nyinggung tentang pengikut ini. Halaman berapa nih? Nah, pengertian. Nah, ntar ke bawah. Nah, start. Ya, pengertian pengikut. Ini pengertian pengikut tadi. Nah, jadi gini, ini diambil pengertian kaum pengikut ini diambil dari yang di atas saja, dari di atas 3 hal tadi. Artinya pengikut itu, ya ini, pengikut itu berbeda dengan pemimpin satu, kepemimpinan satu. Kemudian dia memiliki hubungan yang sangat erat, 2 kan. Kemudian ketiga, pengikut itu keberadaannya tidak berarti atau tidak bermakna kalau tidak ada pemimpin. Demikian juga pemimpin tidak ada maknanya apabila tidak ada pengikut. Nah, itu ada 4. Kalau ini kriteria pengikut yang baik. Jawab yang ke bawah. Bawah lagi di halaman 9 nih. Nah, harusnya gini. Di sini ada lagi
yang disebut dengan kriteria daripada pengikut yang baik. Apa pengikut yang baik itu? Lain ini faktor penyebab. Tadi kan di makalah Pian menyebutkan pengikut yang baik itu adalah 1, terampil, 2, mandiri, 3, aktif berpartisipasi, 4, meluangkan waktu dan tenaga untuk ini organisasi, 5, berpikir kritis, 6, menyumbangkan atau mendukung ya ide baru. Nah, itu boleh dijadikan ciri daripada pengikut atau anggota yang baik. Jadi kehilangan jejaknya tuh di sini nih. Kemudian faktor atau penyebab. Jadi di atasnya nih ada tadi pengikut yang baik. Pengertian, lalu pengikut yang baik, kemudian faktor penyebab kepengikutan itu ada enggak di makalahnya? Ada ya. Cuma ini dari siapa? Apakah dari Gross dan Valiga ini lanjutannya? Jadi kalau begitu, kalau misalnya ada lanjutan, maka dikasih lagi karena dia garis baru kan. Kasih lagi, misalnya kepengikutan adalah suatu sikap atau cenderung seseorang untuk mengikuti orang lain. Kemudian faktor penyebab kepengikutan itu adalah dalam kurung Gross, Guzman, dan Valiga 2000 misal. Nah, lalu ada di sini uraiannya, yaitu berdasar daripada naluri, kemudian berdasar pada tradisi, berdasar daripada keterikatan agama, ada keterikatan rasio, kemudian ada keterikatan secara hukum. Nah, itu boleh. Jadi harus dilengkapi dengan siapa yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kepengikutannya itu seperti ini. Kalau berikutnya ada lagi definisikan pengikut yang lebih baik. Nah, ini dari mana lagi kan, jadi perlu ditegaskan beberapa pengertian ini sumbernya. Pengikut yang lebih baik. Ini jika menemukan masalah, maka segera sampaikan, segera koordinasikan dengan pimpinan begitu. Jadi pengertiannya tulisannya masih kaku ya. Jika Anda itu istilahnya kada usah ditulis kan, jika menemukan masalah segera koordinasikan dengan pimpinan atau beritahukan, koordinasikan dengan pimpinan atau manajer secara langsung. Nah, kalimatnya aja dirombak dan diperbaiki. Kemudian berikan saran dalam berbentuk laporan untuk memecahkan masalah, atau berikan saran dalam memecahkan masalah, seperti itu aja. Kemudian buat atau fokuskan tenaga dalam pekerjaan. Jadi fokuskan tenaga dalam pekerjaan, gitu aja kalimatnya saja. Kemudian inovasi baru disarankan kepada orang lain. Jadi kalimatnya ini seperti kalimat terjemahannya. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia,
berikan inovasi kepada orang lain. Nah, jadi ada 4 gitu ya. Ini dibuat kalimatnya bukan seperti kalimat terjemahan. Hanya saja jangan lepas daripada konsepnya yang ada di makalah. Kalau di makalah ini, beritahukan kepada pemimpin, kalau ada menemukan masalah. Kedua, berikan saran untuk memecahkan masalah. 3, fokuskan tenaga dalam pekerjaan. 4, berikan inovasi kepada orang, sebenarnya berikan saran, boleh juga berikan inovasi, berinovasi begitu kalau saya berikan, berinovasi. Akhir ini yang setelah yang keempat ada yang kelima, berikan alasan jika tidak setuju terhadap apa yang terjadi atau apa yang berlaku di organisasi. Jadi berikan bahwa kita setuju ataupun tidak setuju sesuai dengan penjelasan. Jadi tidak boleh kita menyatakan setuju atau tidak setuju tanpa harus menjelaskan kenapa seperti itu. Nah, demikian. Jadi ditambahkan nih ada 5. Jadi pada makalah ini perlu disempurnakan, orangnya kan ada 4 ya, atau berapa orang, harus segera diperbaiki, dilengkapi. Kalimatnya juga harus kalimat yang mudah untuk dibaca. Memang ada pegangan aslinya yang di makalah. Makalah boleh diambil langsung dari kutipan ya, tapi dengan catatan kutipannya harus dari buku mana, harus ada ditulis bukunya dan tahunnya. Atau tokoh mana yang menyebutkan seperti itu ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau tentang pertanyaan daripada para peserta tadi, gaya kepemimpinan itu nanti dibahas pada kesempatan berikutnya. Itu memang ada pembahasan tersendiri. Sekarang tadi disebutkan gaya kepemimpinan itu ada 4 ya. Ada otoriter, ada karismatik, ada laissez-faire, dan ada demokratis. Itu memang secara umum seperti itu ya. Sekarang pertanyaan kedua juga membahas tentang itu ya, bahwa kalau tidak saya salah tangkap, gaya kepemimpinan yang cocok yang mana untuk dapat diterapkan. Apakah seperti itu atau lanjutannya? Oleh karena itu jawabannya saat ini gaya kepemimpinan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadilah kita semua peserta mata kuliah bahwa gaya kepemimpinan itu tidak selamanya dijadikan salah satu patokan. Karena Pak, karena situasinya menghendaki atau dimungkinkan untuk memberikan atau menampilkan gaya seperti itu. Tadi ada pengertian pemimpin itu adalah orangnya, kepemimpinan itu adalah perilakunya atau cara melakukan mempengaruhi tadi, kemudian caranya jadi atau perilakunya tadi bisa dikreakan sebagai gaya ya. Gaya itu ada 4. Sekarang gaya yang 4 itu diterapkan pada situasi dan kondisi yang sesuai situasi dan kondisi
yang memungkinkan. Jadi tidak boleh kita judge ataupun kita berikan suatu kesimpulan bahwa otoriter itu tidak baik, kemudian demokrasi itu baik, kemudian laissez-faire itu adalah baik, kemudian karismatik itu baik. Tidak, bukan baik dan tidak baik dalam artian secara umum, tapi kita harus menerapkan gaya-gaya itu diterapkan pada situasi dan kondisi yang sesuai. Di mana kalau pengikut atau anggota itu memiliki kemampuan berpikir yang baik atau memiliki orang menyebutkan tuh abstraksi berpikir yang baik atau kematangan yang baik, maka tentu saja boleh melaksanakan gaya kepemimpinan demokratis. Karena apa? Karena orang-orang sudah paham tentang tugas dan fungsinya. Sehingga kita demokratis saja, siapa yang siapa yang berpotensi silakan, ataupun yang memang tugasnya dia kerjakan. Dan kalau ada masalah maka segera dimusyawarahkan, kan seperti itu. Tapi kalau dalam situasi yang genting ya, memang misalnya atau kejadiannya di sebuah sekolah itu menghendaki satu tindakan atau suatu langkah yang cepat. Suatu saat terjadi bencana alam. Nah, maka dengan cara tidak demokratis, maka harus dilakukan, maka sang pemimpin memerintahkan harus mengungsi, harus keluar daripada wilayah itu, harus keluar daripada sekolah itu. Kalau ada yang berinisiatif untuk bertahan dan berlama-lama karena pertimbangan yang lain, itu harus dipaksa untuk keluar daripada ruangan. Nah, maka dia bersifat sebagai gaya kepemimpinan yang otoriter ya, seperti itu. Berdasarkan situasi dan kondisi. Kemudian kalau karismatik itu memang kalau di kepemimpinan agama itu tidak perlu di-SK-kan, istilahnya tidak perlu ditunjuk ataupun diperintah, maka orang mengakui bahwa dia seorang pemimpin. Jadi seorang yang karismatik itu memang penting sebagai seorang pemimpin di sekolah, karena apapun yang dia ucapkan akan diikuti dan dipatuhi. Sifat karismatik tentu saja dicerminkan dari perbuatan dia sehari-hari. Kemudian yang laissez tadi itu sebaliknya daripada otoriter. Kalau otoriter harus lakukan ini, tapi kalau laissez itu dibebaskan kepada bawahan atau kepada anggota untuk memilih yang mana yang cocok atau yang sesuai dengan diri dia dan kemampuan dia. Nah, itu yang tentang kecocokan. Kemudian cara mengembangkan sifat kepemimpinan yang baik tentu saja harus dilatih. Cara melatihnya pertama harus mempelajari secara pengetahuan, mempelajari apa yang disebut dengan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru dilatih secara resmi. Cara melatih dalam beberapa kesempatan ada yang namanya latihan ataupun diklat kepemimpinan boleh. Kemudian ada juga kita secara mandiri otodidak melaksanakan apa yang dibaca di dalam buku ataupun dalam pengetahuan itu dilakukan. Nah, maka itu adalah latihan juga, karena kita semua adalah pemimpin untuk keluarga kita. Nah, itu ya. Jadi memang harus dilatih. Kita tidak boleh pengetahuan itu tidak diterapkan.
Jadi apapun yang kita ketahui tentang ilmu itu harus kita laksanakan. Karena kita belajar tentang ilmu kepemimpinan, maka kepemimpinan itu yang kita harus laksanakan ilmu-ilmunya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini nanti panjang lebar akan dibahas semua materi itu di bawah atau setelah perkuliahan pada hari ini. Intinya kelompok dan kita semua harus memperbaiki makalah yang ada. Apakah ada yang ditanyakan? Saya kembalikan ke Kurniawan, moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan pemaparan dari kelompok 1, baik itu makalah maupun PPT. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi kepada Bapaknya khususnya? Ya. Dengan demikian mungkin berakhir. Silakan kepada kelompok untuk memberikan statement closing akhir. Ya, alhamdulillah. Pelantik pernah di Purwokerto 4. Oh, sudah guys, kayaknya. Enggak pelantikannya lah, rumah. Alhamdulillah, ya. Hah? Itu alhamdulillah. Lah, soalnya lu ditunggu lah. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah dia langsung menutup? Moderator yang menutup dari saya sudah selesai. Nanti ditanyakan kembali di grup. Kalau ada yang belum paham, silahkan kepada moderator untuk menutupnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sohimi yang telah berhadir pada pertemuan kedua kita hari ini. Saya sebagai moderator dan teman-teman yang bertugas sebagai orator maupun penuturan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh keluar. Minggu depan harus siap ya. Terima kasih.